Oke, setelah Archimetsu no Yaiba nih, Swordsmith Village ini masuk ke episode ketiganya sendiri. Kisah bagaimana para Demon Slayer Corps ini semakin serius lagi. Nah, ini ditandai dengan mulai banyak bergeraknya para iblis bulan teratas. Nah, yang menarik di antara jajaran iblis bulan teratas itu ada 3 segitiga terkuatnya yang dianggap sebagai bawahan paling tinggi Kibutsuji Muzan. Nah, ratusan tahun telah berlalu, mereka itu sampai sekarang masih eksis sebagai palang pintu terkuat dari Muzan sendiri. Mereka adalah Akaza, Doma, serta yang terhebat Kokushibo. Nah, pertanyaan sekarang, siapakah nih lawan yang sebanding bagi mereka untuk para Hashira sendiri? Dan bagaimana keistimewaan segitiga bermuda dari Upper Moon Kibutsuji no Muzan ini? So let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini tentang iblis Oni tersebut. Yo nakama, di RTV Mediatif, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai 3 iblis bulan monster terkuat Kibutsuji no Muzan. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dalam kisah Kimetsu no Yaiba ada kekuatan dan ketahanan tubuh mereka itu yang sangat menakjubkan. Dan yang jelas mereka itu ada jauh di atas manusia biasa. Dan terus untuk bertahan hidup mereka itu sangat membutuhkan darah para manusia sendiri. Artinya di sini para iblis itu adalah sekelompok makhluk yang juga sangat ditakuti oleh manusia itu, dan itulah kenapa para Demon Slayer memburunya. Sebenarnya itu pula para iblis atau Oni dalam kisah Demon Slayer itu bermacam-macam pula. Tetapi bagi sosok Kibutsuji Muzan, dia sebenarnya hanya memprioritaskan para iblis-iblis terkuat yang mana disebut sebagai bagian dari iblis bulan. Nah, dalam anggota Upper Moon atau iblis bulan itu nih ada 3 iblis yang hidupnya sudah dari ratusan tahun lalu. Mereka luar biasa kuat dan dianggap sebagai palang pintu terakhir sebelum menemui Kibutsuji Muzan: Akaza, Doma, serta Kokushibo. Nah, pertanyaan sekarang, apa sih kehebatan dari mereka ini dan siapa lawan yang sebanding yang bisa menyamai iblis bulan level 3, 2, dan 1 ini? Nah, kita telisik lebih dalam nih, mulai dari Akaza. Kita tahu bahwa iblis bulan level 3 itu memang dianggap sebagai salah satu yang sangat kuat di bawah Kibutsuji no Muzan. Dia adalah pria yang mengalahkan beberapa Demon Slayer legendaris di masanya itu. Bahkan Akaza sendiri menjadi antitesis perlawanan sengit dari pilar api Rengoku hingga sang Demon Slayer itu gugur dan menjadi adegan paling sedih pada art Mugen Train skala itu. Nah, sebagai iblis bulan terkuat level 3, rahasia ini Akaza ini sebenarnya dia itu bisa memprediksi serangan-serangan musuh dengan membaca tekad membunuh dari lawan-lawannya. Akaza sendiri akan lebih mudah dihadapi kalau musuhnya bisa menghilangkan tekad membunuh itu. Dia bahkan tak dapat mengantisipasi serangan yang bisa fatal untuknya sendiri. Dan jika mengacu dalam chapternya sendiri, musuh terberat dan akan menjadi antitesis dari Akaza itu adalah Tomioka Gyu. Dia yang membalaskan misi Rengoku dan juga Sabito Nakomo. Gyu sendiri pun pada akhirnya tetap akan dibantu Tanjiro nih karena hubungan sentimental mengingat tragedi Mugen Train skala itu. Meskipun Akaza kuat, tetapi para pilar tahu cara untuk menanganinya di kemudian masa. Berikutnya adalah Doma. Nah, nakama, iblis satu ini terbilang cukup unik nih dengan penampilan yang menarik perhatian kita. Dia yang paling punya karakteristik karismatik dibandingkan yang lainnya, tetapi di sisi lain dia ini memiliki aura gelap dan kejam sebagai alter egonya. Nah, bisa dibilang level Doma ini sepertinya tak kuat, tetapi memang benar dia ini sepertinya di atas dari Akaza sendiri. Doma itu sangat mengesankan karena dia punya banyak pengalaman lebih dulu ketimbang Akaza. Dan secara umum Doma memiliki gabungan antara kekuatan, refleks, dan daya tahan tubuh luar biasa untuk terus beregenerasi dari cedera akan berakibat fatal. Dia memprediksi dan bergerak dengan kecepatan luar biasa nih, dan hal inilah yang sulit kali membuatnya dilacak ataupun ditangkap. Nah, mata dari Doma sendiri juga lebih menarik daripada mata dari Akaza. Dalam ceritanya nanti, lawan yang benar-benar seimbang dan mampu mengalahkan Doma adalah sang pilar serangga Shinobi no Kocho. Cuman pertanyaan sekarang, kenapa sih dia itu bisa menang? Ya karena pada saat itu Doma itu melawan kakak Shinobi Kocho nih, Kanae. Kala itu dia sudah memakan racun yang ada pada Kanae, dan ia sudah memprediksi bahwa Doma tak akan menyadarinya sama sekali. Karena itulah Shinobi Kocho akan ikut serta membuat racun di tubuh Doma kembali menumpuk hingga Inosuke atau bahkan Kanao membalaskan dendam mereka itu. By the way nih, Doma itu nanti akan berhubungan dengan Inosuke karena ibunya dahulu berlepas diri dari kultus milik Doma
Doma dan sengaja membuang Inosuke di hutan belantara sana. Dan di kemudian masa, Doma menyadarkan ingatan Inosuke di masa lalu. Dan pada akhirnya kisah tragis dari Doma itu akan berakhir di tangan mereka semuanya, orang-orang yang pada nantinya dan pada masa dahulu itu berhubungan dengan Doma sendiri. Nah, terakhir sebagai pelindung terkuat dari iblis bulan tingkat pertama itu adalah sang mantan pilar Michikatsu Sugekuni Kokushibo. Nah, dalam season ketiganya ini kita langsung diperlihatkan nih bagaimana kuatnya aura seorang mantan Demon Slayer kuat yang kini menjadi iblis bulan teratas. Dalam beberapa scene di markas para iblis bulan itu, Akaza yang penasaran tentang Upper Moon 1 ini akhirnya benar-benar merasakan aura mencekam dan berat berada di sampingnya itu. Sebagai bagian iblis tingkat dewa yang menjadi bawahan paling setia Muzan nih, Kokushibo memang memiliki karakteristiknya sendiri. Dia adalah pengikut yang paling terkuat nih, dan dia pula musuh besar kedua dalam cerita ini di bawah Muzan pada akhirnya. Bahkan selama beratus-ratus tahun lalu, posisi Kokushibo sebagai iblis bulan pertama yang pernah ada tak pernah tergoyahkan sama sekali. Kokushibo sendiri adalah pencipta teknik pernapasan bulan, di mana salah satu kekuatannya itu dapat memanipulasi bilah-bilah tajam. Ini berbentuk seperti bulan sabit. Dengan benda-benda seperti itu, sabetan-sabetan Kokushibo itu selayaknya bulan itu sendiri. Nah, akan ada adegan yang tergambarkan dalam manganya nih, bahwa sebagai orang terkuat nomor 1 nih, maka lawannya haruslah dua pilar terkuat dalam Demon Slayer Corps. Sebenarnya sebelum melawan dua Demon Slayer Corps sendiri, Kokushibo sudah terlebih dahulu menghadapi Muichiro Tokito yang kala itu dianggap sebagai keturunannya. Tetapi tetap saja nih, pada akhirnya sang pilar angin Sanemi Shinazugawa dan pilar batu Gyomei Himajima adalah lawan yang benar-benar bisa mendesak dan memberikan tandingan luar biasa kuat di antara para pemburu iblis lainnya. Kekuatan mereka itulah yang sanggup memberikan perlawanan kepada Kokushibo. Nah, pertarungan itu benar-benar mengorbankan banyak hal nih, bahkan saudara Sanemi sendiri. Tetapi karena peran dari Muichiro Tokito itulah yang pada akhirnya mengorbankan diri untuk menahan gerak-gerik dari Kokushibo, supaya Sanemi dan Himajima bisa menghancurkan kepala Kokushibo pada saatnya nanti. Nah, pertempuran itulah yang juga dianggap sebagai salah satu puncak mendekati ending final semua cerita Kimetsu no Yaiba, dimana dalam adegannya nanti hanya iblis bulan level 1 yang benar-benar sulit untuk dikalahkan. Tetapi jika mengarah nih pada apa yang sempat dialami oleh Muzan, Kokushibo ini masihlah bukan apa-apa, karena dia ini hidup dari darah Muzan tuannya sendiri. Nah, sebagai tiga bagian dari iblis bulan teratas nih, memang kita sama-sama mengakui ketiganya itu sangatlah fenomenal, dan ketiganya memiliki karakteristiknya dari kekuatan unik mereka masing-masing. Ratusan tahun rumor tentang mereka ini ternyata sekarang itu memang benar adanya. Trio iblis bulan inilah yang dianggap paling kuat dan yang pernah ada dalam sejarahnya sendiri. Nah, cerita-cerita ini mungkin akan mengarah pada akhirnya nanti ketika pertempuran-pertempuran di kisah Kimetsu no Yaiba sudah mendekati final endingnya sendiri. Gimana menurut kalian? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai 3 iblis bulan monster terkuat Kibutsuji no Muzan. Thanks a lot guys, selamat nonton video ini and we'll be come back again.